Kita lanjutkan perbincangan dan juga kita masih berbicara mengenai bagaimana kecenderungan dari para pemilih di pemilu 2024 mendatang yang ada di Provinsi Jawa Tengah, provinsi di mana kita kenal sebagai kandangnya banteng, yang mendulang suara, memberikan suara support yang luar biasa kepada para calon presiden, wakil presiden yang memang dijagokan ataupun juga diunggulkan oleh PDI Perjuangan. Itu yang kita tahu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi bagaimana dengan potret pemilu 2024? Karena ada kader PDI Perjuangan juga yang ternyata ada di samping ataupun juga mendampingi Prabowo Subianto yang juga bukan merupakan tokoh perwakilan dari PDI Perjuangan. Mas Adi, bicara mengenai profil pemilih, ada juga pemilih yang mempertimbangkan mengenai etika dalam berpolitik, mempertimbangkan mengenai loyalitas, kesetiaan, dan sebagainya. Apakah kemudian ini juga jadi pertimbangan para pemilih di sana sehingga kemudian agak kecewa, agak sedikit tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran? Ya, saya kira memang untuk partai politik yang memiliki basis loyal seperti PDIP atau mungkin seperti PKS memang tegak lurus dan loyalitas kader kepada keputusan partai itu menjadi preferensi yang penting, Mbak ya. Tapi kalau kita mencoba untuk bedah satu persatu, misalnya kenapa alasan orang memilih PDIP, itu yang ranking pertama memang karena faktor soal kedekatan dengan PDIP. Artinya itu menunjukkan basis konstituen PDIP atau party ID atau identitas kepartaian PDIP di Jawa Tengah itu kuat. Tapi ingat juga faktor yang kedua adalah karena faktor Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu di awal saya mengatakan di Jawa Tengah kalau bicara tentang perolehan suara soal apakah PDIP ataupun Pak Jokowi ini adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Cuman sampai saat ini saya belum ada data apakah akan ada pergeseran misalnya ketika ada perubahan konstelasi politik, ketika Mas Gibran maju dan sangat potensial berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP, seperti apa potret pemilih di PDIP itu? Apakah betul seperti yang kita asumsikan selama ini bahwa memang kader-kader PDIP itu tegak lurus apapun yang terjadi bahwa yang diusung adalah mereka yang secara aklamatif diputuskan secara kepartaian, yaitu Ganjar, ataukah justru memang ada potensi goyang karena apapun judulnya ya sosok Jokowi khususnya di Jawa Tengah kan juga kuat, apalagi Gibran di situ adalah sebagai wali kota Solo. Ini yang saya sebutkan, saya tidak bisa mensimplifikasi, tidak bisa menemukan satu alasan yang mendahului ada data-data statistik, tapi ini tentunya akan menjadi pertarungan yang relatif agak serius ya, karena apapun ini kandang banteng dan kandang bantengnya itu sedang diuji oleh kadernya yang lain yang sedang maju sebagai kandidat cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, apakah loyalitas, totalitas dan militansi kader-kader banteng ini tidak akan terpengaruh apapun sekalipun Gibran maju di situ, atau justru sebaliknya akan ada misalnya migrasi pemilih yang selama ini di PDIP akan pindah ke Gibran yang notabene-nya bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Saya tidak tahu dalam konteks itu. Tentu satu-satunya cara adalah dengan survei sebagai basis argumen ilmiah sebagai yang saya lihat sebagai potret untuk mengukur kemana sebenarnya kecenderungan pemilih di Jawa Tengah. Tapi kalau saya mempelajari begitu banyak kekuatan politik PDIP, kan memang harus diakui di Jawa Tengah itu selalu disebut sebagai basisnya banteng, kekuatan politiknya PDIP, tidak melekat pada sosok orang tertentu. Ataupun di Bali misalnya itu disebut sebagai kandangnya banteng, disebut sebagai basisnya merah. Artinya apa? Yang melekat memang adalah struktur kelembagaan secara politik, yaitu PDIP sebagai institusi, bukan melekat pada orang per orang. Inilah yang saya kira memang kita tunggu waktu nih 3 bulan ke depan. Apakah kampanye politik, sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kandidat, terutama Mas Gibran di situ sebagai penantangnya Pak Ganjar, akan diuji kekuatannya. Sejauh mana kekuatan politik di Banteng itu, di Jawa Tengah khususnya. Ya, bicara mengenai kandang banteng di Jawa Tengah, Bang Masinton, ini kabar yang kami dapatkan adalah bahwa memang intinya adalah perolehan suara yang terbanyak di Jawa Tengah adalah di Solo. Nah, kita tahu bahwa Solo ini kemudian begitu kuat figur Jokowi di sana, apalagi sekarang Mas Gibran ini juga merupakan wali kota Solo. Bagaimana kemudian hal ini, Bang Masinton? Ya, PDI Perjuangan solid ya. Nah kemudian ya dengan kami tidak mau membahas calon lain lah begitu ya. Nah yang jelas ketika Ibu Megawati memutuskan dan mengumumkan Pak Ganjar serta kemudian Pak Mahfud sebagai pendampingnya, ini adalah sebagai sebuah keputusan ya yang terbaik buat bangsa ini, bukan sekedar buat diri Ibu Megawati atau diri keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi ya dasar pertimbangan tersebut adalah ya untuk kebaikan buat bangsa ini. Selalu dalam keputusan
Ibu Megawati selalu mengedepankan aspek kepentingan bersama tadi, kepentingan bersama rakyat tadi. Nah, maka tentu masyarakat juga saya rasa bisa memahami dan mengerti kira-kira gitu bahwa dasar keputusan-keputusan tersebut ya, bahwa PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati menghadirkan kepemimpinan ya, kepemimpinan yang bisa melanjutkan pembangunan di Indonesia ini sekarang dan ke depan seperti itu. Jadi dasar keputusan mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah untuk kepentingan bersama tadi, khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya rasa masyarakat akan bisa menilai ini kandidat yang berkontestasi. Nah, tentu bagi kami adalah melahirkan dan menghadirkan kepemimpinan yang bisa menyatu dengan keinginan masyarakat tadi, itu yang menjadi utama. Karena apapun rekam jejak dari keputusan-keputusan Ibu Megawati selalu mengarus utamakan kepentingan rakyat banyak itu. Bukan semata-mata hanya kepentingan PDI Perjuangan, tapi juga mengedepankan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Baik, kami memang tidak meminta Bang Masinton juga tentunya untuk mengomentari pasangan lain, Bang. Tapi kami hanya ingin melihat bagaimana pemetaan wilayah daerah potensi di mana daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung suara bagi PDIP ini kemungkinan terbagi suaranya. Tapi mungkin Mas Adi juga punya catatan mengenai Solo ini. Ya, kalau saya kan dari awal mengatakan Jawa Tengah itu selalu disebut sebagai kandang banteng, basisnya merah. Jadi siapapun yang maju dari Jawa Tengah, entah dalam konteks pilpres ataupun pilgub, termasuk kabupaten kota sekalipun, itu relatif memenangkan pertarungan politik secara elektoral. Itu artinya apa? Mesin politik, konsolidasi di tingkat organisasi di PDIP itu kok kuat, Put. Jadi siapapun yang diusung oleh PDIP relatif akan mendapatkan dukungan politik yang berlimpah dan kuat. Kan itu kan yang kemudian membuat kenapa orang meyakini di Jawa Tengah itu kandangnya PDIP. Oleh karena itu, ini kan soliditas yang perlunya untuk diuji lah di Pilpres 2024 ya. Karena apapun di situ ada kader PDIP juga yang maju bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu dua kemungkinan, mungkin sedikit banyak akan berpengaruh pada PDIP karena sebagian akan ke Gibran. Atau justru sebaliknya, bahwa semangat yang dimiliki oleh kader-kader PDIP di Jawa Tengah akan berlipat ganda. Karena merasa Mas Gibran yang kader dari PDIP justru maju dari tempat yang lain. Ini yang saya kira efek dari psikologi politik, bukan tidak mungkin. Karena militansi dan soliditas kader-kader PDIP di Jawa Tengah cukup luar biasa. Misalnya saat ini PDIP itu perolehan suaranya 60%, bukan tidak mungkin. Di 2004 bisa berlipat ganda, bisa 70%, 80% dan seterusnya. Karena ada upaya untuk menunjukkan betapa kekuatan politik secara kepartaian PDIP di Jawa Tengah itu sulit. Oleh karena itu yang saya lihat, apakah nanti pertarungan di Pilpres itu kekuatan mesin partai PDIP akan diuji betul dengan misalnya ketika ada sosok Gibran yang orang juga tahu notabene-nya adalah ada Pak Jokowi yang saya kira juga punya irisan pemilih dengan yang ada di teman-teman PDIP. Baik, ada satu hal lagi mungkin yang nanti bisa jadi pertimbangan para calon pemilih di Provinsi Jawa Tengah ini adalah melihat bagaimana hasil kinerja, tingkat kepuasan dari kinerja Pak Jokowi, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka dengan menjalankan tugasnya di posisinya masing-masing. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya juga kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa kami juga sudah mengundang perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa bergabung dalam perbincangan kali ini. Namun hingga perbincangan dilakukan belum ada satu wakil pun yang bersedia untuk bisa memberikan suara mengenai hal ini. Kami jeda sejenak, kami segera kembali saat lagi.